Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6344, di bawah kuil surgawi. Menatap langit berbintang yang tak berujung di hadapannya, Chu Feng tak dapat menahan perasaan gelisah yang kuat di hatinya. Sebab dibandingkan dengan itu, langit berbintang seolah-olah mewakili dunia seni bela diri yang melambangkan harapan. Langit berbintang yang tak berbatas di depan mata kita memberi kita sensasi keheningan yang mematikan, seakan melambangkan kematian. Pada saat yang sama, jauh di langit berbintang, ada seorang wanita berbaju putih, sedang membaca gulungan kuno di menara tinggi. Yang anehnya, matanya kosong, tanpa bola mata, tetapi dia tampaknya dapat melihat gulungan kuno di tangannya dengan jelas. Nama orang ini adalah Tianjian Qingyuan. Dia adalah seorang jenius dari istana pedang surgawi yang telah ada sejak zaman kuno. Meskipun pada zaman dahulu, dia merupakan generasi yang lebih muda. Namun karena ia mampu bertahan dari zaman dahulu hingga saat ini, sudah sewajarnya ia dihormati sebagai leluhur oleh istana pedang surgawi. Terlepas dari status atau kekuatannya, dia benar-benar layak menyandang identitas ini. Tetapi dia tidak peduli. Dia hampir tidak pernah ikut campur dalam urusan istana pedang surgawi, dan hampir tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya pada hari kerja. Namun tiba-tiba dia berdiri tegak dan menatap ke kedalaman langit berbintang yang mati. Ada kepanikan di wajahnya. Saat berikutnya, bola mata biru muda muncul di matanya yang kosong, seperti embun beku. Dan mata ini tampaknya mampu melihat menembus segalanya. Tetapi sekarang, kebingungan tampak di matanya yang kuat. Apakah ini ilusi? Tianjian Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri, agak meragukan dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian, matanya kembali berbinar, seolah melihat sesuatu. Jika itu bukan ilusi, mengapa tiba-tiba berubah? Mungkinkah anak-anak itu? Setelah berkata demikian, Tianjian Qingyuan mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk, melewati kapal perang, dan menatap Chu Feng dan rekan-rekannya. Di atas kapal perang, Chu Feng dan yang lainnya memandang Tianjian Chanhua. Nona Chanhua, di mana tempat ini? Aku juga tidak tahu di mana tempat ini, kata Tianjian Chanhua. Jika kita tidak tahu di mana tempat ini, bagaimana kita bisa menemukan cara untuk memasukinya? Chu Feng bertanya, seorang senior yang memberitahu kami metode ini, tetapi dia tidak tahu banyak tentang tempat ini, kata Tianjian Chanhua. Chu Feng, perasaanku di sini meresahkan. Suara Egi kembali terdengar di telinganya. Ini membuat Chu Feng semakin yakin bahwa tempat ini tidak sederhana. Bukan saja dia yang merasa gelisah, bahkan Egi yang tak kenal takut pun merasa gelisah. Hanya ada sedikit tempat yang bisa membuat ratu ini merasa seperti ini. Chu Feng, sebaiknya kau berhati-hati. Egi mengingatkan lagi. Dia tidak membujuk Chu Feng untuk meninggalkan tempat ini, karena dia tahu betul betapa pentingnya nenek bagi Chu Feng. Saya akhirnya mendapat kabar tentang nenek, jadi tentu saja saya tidak bisa menyerah begitu saja. Chu Feng bertanya kepada rusa ilahi, senior, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Tempat ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya saya ke sini. Tapi usahakan jangan terlalu dalam, kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, aku tidak akan bisa membawamu pergi. Kata-kata rusa ilahi membuat Chu Feng semakin gelisah. Rusa ilahi adalah kartu truf terkuatnya untuk menyelamatkan nyawa. Kalau dia sendiri tidak yakin, itu menunjukkan betapa tingginya bahayanya. Di mana nenekku? Chu Feng bertanya lagi pada Tianjian Chanhua. Dia ingin menemukan neneknya sesegera mungkin. Aku akan mengantarmu langsung ke sana, kata Tianjian Chanhua. Kapal perang itu sangat cepat dan mereka melewati dunia yang tak terhitung jumlahnya, namun dunia-dunia itu semuanya gelap gulita dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Setelah pelayaran itu, beberapa dunia terang muncul di langit berbintang yang awalnya gelap. Pada akhirnya, kapal perang ini pun mendarat di sebuah dunia. Dunia ini tidak ada bedanya dengan dunia seni bela diri, dan ini bukanlah dunia spasial, ini bukanlah buatan manusia, ini adalah dunia nyata. Makin dalam dan dalam mereka pun sampai pada sebuah istana. Di depan istana kuno ini,
Di atas gerbang tertulis 4 karakter besar, Istana Suci Pedang Surgawi. Nenekku ada di sini? Chou Feng bertanya, karena bahkan dengan mata doanya, dia tidak dapat melihat menembus istana. Dia merasakan firasat buruk dalam hatinya. Istana Pedang Surgawi memberinya perasaan bahwa istana itu bahkan lebih kuat daripada klan abadi Zhao. Mungkinkah neneknya telah membobol wilayah Istana Pedang Surgawi? Tianjian Chanhua tidak menjawab, tetapi berkata kepada Chou Feng, Tuan Chou Feng, teman-temanmu hanya bisa menunggu di sini. Ayo masuk dan lihat, kalau benar-benar terjadi kecelakaan, aku pasti bisa melindungi mereka, kata rusa ilahi. Melihat rusa ilahi berkata demikian, Chou Feng akhirnya berkompromi. Setelah itu, mereka mengikuti Tianjian Chanhua dan memasuki istana. Istana itu tidak terlalu besar. Setelah berjalan beberapa saat, kami melewati sebuah pintu besar dan apa yang tampak di depan mata kami adalah dunia luar angkasa. Dunia luar angkasa itu kosong kecuali pedang raksasa yang mencapai langit dan tergantung di udara. Pedang raksasa itu tampaknya terbuat dari batu giok putih, memancarkan cahaya redup, tetapi mengandung kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini situs warisan Istana Suci Pedang Surgawi? Chou Feng bertanya. Tuan Chou Feng, Anda memang berpengetahuan luas dan berpengalaman. Anda benar-benar berhasil menemukannya? Tianjian Chanhua berkata sambil tersenyum. Saat dia sendirian dengan orang lain, sikapnya terlihat lebih lembut dan lebih mudah bergaul. Nona Chanhua, saya tidak mengerti. Semua situs warisanmu ada di sini, jadi mengapa kamu bilang kamu tidak tahu banyak tentang tempat ini? Chou Feng bertanya. Kami pindah ke sini, kata Tianjian Chanhua. Chou Feng bisa menerima penjelasan ini. Jadi dia bertanya, mengapa kamu membawaku ke sini? Di mana nenekku? Tuan Chou Feng, apakah Anda tahu sesuatu tentang kuil suci surgawi? Tianjian Chanhua bertanya, saya pernah ke sana sebelumnya. Itu adalah tempat misterius yang menyimpan banyak harta karun, kata Chou Feng. Apalagi? Tianjian Chanhua bertanya lagi. Tidak lagi, kata Chou Feng. Faktanya, kuil suci surgawi adalah kekuatan nyata yang pernah ada. Saat Tianjian Chanhua mengatakan ini, rasa ingin tahu muncul di mata Chou Feng. Awalnya aku mengira kuil suci surgawi hanya sebuah rumah harta karun, tapi tak pernah terpikir kalau itu adalah kekuatan sungguhan. Tepatnya, itulah kekuatan terkuat di zaman kuno yang menyatukan dunia seni bela diri yang luas. Pada zaman dahulu, Istana Surgawi memiliki 36 istana suci di bawah komandonya. Setiap istana suci memiliki kekuatan untuk menekan sekte yang tak terhitung jumlahnya. Pada zaman dahulu, karena alasan yang tidak diketahui, kuil Istana Surgawi menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki dengan manik-manik kuil suci surgawi. Hanya 17 dari 36 istana suci yang diwariskan. Dan Istana Suci Pedang Surgawiku adalah salah satu dari 17 istana suci ini. Mendengar ini, Egi hanya bisa menghela nafas. Ya Tuhan, Istana Pedang Surgawi ini begitu penting? Chou Feng juga menyadari bahwa dia masih meremehkan Istana Suci Pedang Surgawi. Seolah mengerti apa yang dipikirkan Chou Feng, Tianjian Chanhua menambahkan, tentu saja, Istana Suci Tianjian milikku sangat kuat di zaman kuno. Dan kami hanyalah cabang dari Istana Pedang Surgawi. Kami tidak dapat mewakili seluruh Istana Pedang Surgawi. Tetapi satu hal yang pasti, kekuatan garis keturunan Istana Suci Pedang Surgawiku adalah salah satu garis keturunan terkuat di dunia. Itu adalah garis keturunan yang lebih unggul dari garis keturunan surgawi dan semua tubuh ilahi yang dianugerahkan oleh surga. Setelah Tianjian Chanhua mengatakan ini, dia mencubit formula ajaib. Pedang raksasa yang tergantung di udara bergetar sedikit, kemudian gumpalan energi pedang yang kuat dilepaskan dari pedang raksasa giok putih. Chou Feng bisa merasakan bahwa kekuatan ini memang sangat kuat. Tuan Chou Feng, apa pendapatmu tentang kekuatan garis keturunan ini? Tianjian Chanhua bertanya. Sangat kuat, kata Chou Feng. Sebenarnya, Tuan Muda Chou Feng juga bisa memiliki kekuatan garis keturunan seperti itu, kata Tianjian Chanhua. Aku? Chou Feng sedikit terkejut dan sedikit bingung. Asalkan kau menikah dengan gadis dari Istana Pedang Surgawi,
kau akan baik-baik saja, kata Tianjian Chanhua. Dengan kekuatan seperti itu, Istana Pedang Surgawi seharusnya tidak memberikannya kepada orang luar, kan? Chou Feng bertanya. Memang tidak. Tapi Istana Pedang Surgawiku tidak seketat itu. Jika syaratmu cukup baik, kau juga bisa bergabung dengan Istana Pedang Surgawiku, kata Tianjian Chanhua. Benarkah? Kalau begitu, kenalkan satu padaku, kata Chou Feng dengan nada bercanda. Apakah aku perlu diperkenalkan lagi? Apakah aku tidak cukup baik? Mendengar Tianjian Chanhua mengatakan ini, Chou Feng tercengang. Dia bercanda, tetapi melihat ekspresi Tianjian Chanhua, mengapa dia tidak terlihat sedang bercanda? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.